sebuah pernyataan dan sebuah tuduhan gitu. Dari Bang Oto sendiri akan ada langkah hukum nggak? Saya kasihin aja lihat dia. Kenapa? Ya anaknya mati. Oh iya pasti. Saya respect sama dia. Saya berduka gitu loh. Jadi kalau dia ngomong gitu, saya pikir ya kalau dengan itu dia membuat dia bahagia, jadi senang, terhibur, ya nggak apa-apalah. Dia fitnah saya nggak apa-apa. Ya bagi saya begitu. Kalau Salihin Anda merasa terhibur dengan itu, nggak apa-apa gitu. Asal itu membuat kamu terhibur. Tapi faktanya kan yang kau katakan itu sebenarnya nggak benar. Tapi nggak apa-apa. Saya paham soal itu. Ini ada surat juga pernyataan dari Jessica gitu ya. Jessica sendiri menyatakan bahwa memang tidak dibayar gitu. Bayarannya ya mamanya sering kirim masakan ya. Ya, kayak masakan, kasih bubur ya. Malam hari kalau kita bikin pledoi itu sampai kan berhari-hari bikin pledoinya kan. Jadi kita ya dia bawa makanan, kasih roti, bubur gitu. Bang Oto apa sih pertimbangan Bang Oto gitu? Ketika ini kan bukan pertama kali Bang Oto membela secara pro bono gitu. Tapi apa ada kriteria tertentu nggak sih yang membuat Bang Oto itu tergerak untuk membela? Begini, saya kan ini advokat sudah puluhan tahun ya, 40 tahun lebih gitu ya. Saya juga menjadi ketua umum Peradi yang membuat kode etik bersama-sama teman kode etik advokat Indonesia yang ada sekarang ini. Dan memang kita belajar juga sebagai advokat ini bahwa memang bagian daripada perjuangan kita itu adalah access to justice. Maksudnya access to justice itu adalah kita harus membuka akses pada keadilan. Nah, termasuk bagi orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi, maupun secara sosial, maupun secara politik. Nah, terhadap Jessica ini saya yakini kebetulan dari fakta-fakta yang saya lihat itu dia tidak bersalah gitu loh. Sehingga saya pikir waktu itu ini layak dibela gitu loh. Nah, terus terang aja Jessica bukan orang kaya, ya kan? Tapi bukan orang miskin. Harus jujur kita katakan. Kalau dia mau bayar-bayar dikit-dikit katanya mas mampulah gitu ya. Saya pikir begini, karena ini kasus harus saya pertaruhkan dan perjuangkan, maka saya bilang lebih bagus saya tidak mau dibayar, dengan catatan apabila di tengah jalan nanti saya merasa dan mengetahui dengan keilmuan saya dan pemahaman saya bahwa Jessica itu ternyata bersalah, saya berhak mundur gitu loh. Itu poinnya. Jadi kalau saya sudah diterima uang mundur kan susah kan gitu. Jadi saya fight untuk itu gitu. Bang Oto pernah nggak sih mundur itu dari kasus itu biasanya alasannya karena apa? Karena terbukti bersalah atau karena nggak nurut kliennya? Banyak kasus yang mungkin Anda lihat ya, berapa kasus-kasus besar yang orang bilang ini kan uangnya besar sekali gitu ya, puluhan miliar, kenapa Pak Oto mundur ya? Begini, tidak selamanya karena biasanya karena kita tidak sejalan. Karena advokat dengan klien itu kalau tidak sepaham dalam menjalankan tugasnya, itu kita bisa mundurkan diri. Umpamanya dia pengennya A, caranya aku pengennya B. Nggak cocok nih. Nggak cocok nih. Mundur. Ini waktu kasus Jessica ini dari pihak Bang Oto yang meng-approach ke pihak Jessica atau dari Jessica sebenarnya meng-approach mendekati ke Bang Oto? Saya tidak tahu apa-apa waktu itu, karena waktu itu saya sudah beli tiket cruise untuk ke Alaska. Tiket pesawat juga udah pergi untuk ke Seattle dulu pada waktu itu. Nah, kita 12 orang loh berangkat itu. Tiba-tiba datang ibunya Jessica bersama seorang lawyer datang kantor saya minta tolong, dan saya lihat udah nangis-nangis. Saya nggak prepare mengenai soal ini, tapi karena dia nangis-nangis dan teman saya itu namanya Bostam Hidayat itu dia bilang, Bang tolonglah bantu, karena dia yang nangani tadinya di polisi. Tapi waktu di pengadilan mereka bilang perlu abang untuk bantu ini gitu. Jadi sebenarnya tidak ada pikiran untuk apa-apa, tapi bayangin aja sampai akhirnya kita batalkan itu berangkat ke karena Alaska. Bang Oto tadi melihat. Karena melihat tuh, semua cruise, biaya cruise juga hangus, ya kan? Ya nggak apa-apa. Tapi saya melihat bahwa ini harus dibela. Harus dibela. Bang Oto, bahasan selanjutnya ini di luar hukum ya. Bang Oto ini kan mertuanya Jessica Mila nih. Kemarin ya kita baru lihat ini pasangan ini Jessica dan Yakub ya baru gender reveal. Ini akan jadi cucu yang ke-6 ke-6 ya. Bang Oto gimana nih? Ini ya maksudnya semakin jadi sorotan publik. Kalau dulu mungkin seputar hukum, pemerintahan gitu. Sekarang makin banyak masyarakat lebih tahu Bang Oto setelah jadi mertuanya Jessica Mila gitu. Atau sebaliknya. Dan sebaliknya. Jadi semakin jadi selebriti itu gimana Bang Oto?
Enggak, jadi ya kita senang tentunya ya. Ada tambah cucu, ya kan? Jadi nomor cucu yang ke-6 gitu ya. Ya tentu saya bahagia lah. Bersama keluarga. Bersama keluarga. Ini ada rencana mau ke Alaska lagi? Bayangin aja ini sekali, ini fakta. Ini fakta ini ya. Saya harus berangkat sebenarnya besok tanggal 28 ini ke Paris mengikuti conference IBA. Kita berangkat. Tapi karena kasus Jessica ini, saya harus cancel lagi nih. Oh wow. Betul-betul nih, betul-betul saya cancel lagi nih. Jadi akhirnya saya kirim teman saya, namanya Johannes saya, tapi untuk hadir di. Karena saya sebagai ketua Peradi, presiden daripada organisasi advokat Indonesia harus hadir di sana. Jadi itulah demi Jessica. Baru kita tunggu berarti langkah selanjutnya apa, sekaligus kita belajar sebagai masyarakat awam. Bang Oto, ini Bang Oto nanti kita akan ngobrol lagi. Kita ke bintang tamu kita selanjutnya, ada Anissa Bahar. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Anissa Bahar, pedangdut kelahiran 1976 ini mengawali karir sebagai penari jaipong sejak usia 6 tahun. Perempuan yang memiliki ciri khas goyang patah-patah ini mengaku sejak usia 5 tahun kerap mendapatkan body shaming hingga tahun lalu melakukan diet dan berat badannya turun sampai 28 kg namun tetap dikritik netizen meski sudah memiliki tubuh langsing. Perempuan yang pernah menikah 2 kali ini diminta netizen berhijab karena dianggap kerap mengenakan pakaian ketat, namun Anissa membalas mau berhijab kalau dikasih uang 200 juta rupiah sebulan. Di Instagramnya, mantan istri almarhum Memo Sanjaya yang memiliki 2 anak ini kerap memposting video berisi kutipan-kutipan bijak, namun dipertanyakan netizen mengapa ia menjadi motivator. Benarkah Anissa Bahar sedang dekat dengan laki-laki sehingga sangat menjaga penampilannya? Apa saja tips menurunkan berat badan ala Anissa Bahar? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Anissa Bahar. Coba berdiri dulu Bu, berdiri kita pengen lihat ya. Oke, dia coba agak, nah ya kan, pinggangnya kecil banget, ini ukurannya berapa? Coba ada artikelnya ya, bunyinya adalah dulu dibully karena gendut, sekarang kurus juga tetap dibully. Tetap dibully. Jadi gimana dong? Ini katanya tadinya celananya ukuran berapa, sekarang ukuran berapa? Benarkah dia semakin kurus karena sudah ada calon yang baru? Kita akan bahas lebih berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.